warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar dengan baik dan datang ke sekolah dengan sehat walafiat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita selalu berdoa dulu ya. Siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Oke, silakan maju Multazam. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Multazam. Oke, silakan duduk, Nak. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Oke. Betul kelas, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Abdul Saki. Abdul Saki. Abdul Saki kenapa? Dia tanpa keterangan. Tanpa keterangan ya? Apa? Ibu. Berarti yang lain hadir semua? Iya, Bu. Ya, jadi semoga yang tanpa keterangan ini pada hari berikutnya bisa datang ke sekolah ya. Oke. Sebelum kita belajar, alat tulisnya silakan disiapkan dulu, Nak. Ya, bukunya, pulpennya silakan masing-masing disimpan di atas meja gitu. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, sudah siap. Ya, selanjutnya pada hari ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah berpikir komputasional. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami definisi dan pentingnya berpikir komputasional dalam memecahkan masalah. Oke, untuk tujuan kedua, boleh Ibu minta tolong siapa yang bisa membacakan? Iya, Pangeran, silakan dibacakan, Nak, tujuan pembelajaran yang kedua. Mengidentifikasi dan menjelaskan 4 pilar utama dari berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, terima kasih Pangeran. Oke, untuk tujuan pembelajaran ketiga, siapa yang bisa membacakan? Iya, silakan. Menjelaskan prosedur berpikir komputasional untuk menganalisis dan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali. Terima kasih atas bantuannya ya. Jadi itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah asesmen awal. Oke. Silakan dibuka grupnya ya. Di situ sudah Ibu share linknya. Silakan masuk di link yang sudah di-share ya. Setelah dimasukkan kode langsung gabung. Ya, sisanya itu yang tidak ada silakan
kerja di print outnya ya. Oke, ini siapa lagi yang tidak ada? Ya, ditulis nama kelas dengan tanggal. Oke, siapa lagi yang tidak ada? Nanti dikerjain di kertas saja. Oke. Siapa lagi? Di sini berapa orang yang tidak ada? Kerjain. Sudah sini siapa yang tidak ada? Ibu kamu yang pakai HP, yang pakai kertas, ini jadi yang pakai HP, jadi ya. Oke, kita mulai. Coba ibu mulai ya. Lihat di HP-nya, lihat HP-nya nak. Coba jawab kembali jawaban yang salah, pilih dengan baik. Tapi sudah menjawab tadi. Ini sudah dijawab nomor ini. Tapi itu tadi masih ada yang salah. Itu yang salah ibu. Sudah, itu sudah. Jadi bisa cuma 6 yang dikenakan ibu. Oke, gitu saja sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kan? Iya. Oh iya. Periksa. Tidak ada satunya itu. Ya, itu saya. Ya, sudah. Sudah selesai berarti. Ada yang sudah selesai? Ini kau sudah selesai nak? Belum. Masih menjawab? Masih? Tidak? Oh ya. Ini sudah. Ini, Bu. Ya, sudah selesai semua tadi ya. Coba sekarang kita lihat. Untuk yang peringkat 1 dengan nilai 5.900 atas nama Rizwan. Tepuk tangan untuk Rizwan. Ya, jadi dari 10 soal yang ada, Rizwan menjawab 9 nomor. Oke. Untuk peringkat yang kedua, atas nama Sahira, total poinnya 5.000, menjawab 8 soal yang benar dari 10. Tepuk tangan untuk Sahira. Ya, peringkat ketiga itu atas nama Desi dengan total poin 5.000. Dia menjawab 8 soal juga ya. Tepuk tangan untuk Desi. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita lanjut ke kegiatan upper seksi. Oke, ada pertanyaan di sini. Pernahkah kalian merasa kesulitan saat harus mengerjakan pekerjaan yang rumit? Seperti ketika kita membuat jadwal kegiatan yang padat atau merencanakan acara yang besar. Pernah tidak kalian merasa kesulitan? Pernah. Kalian pernah merencanakan acara apa saja? Siapa? Coba angkat tangan. Angkat tangan siapa? Oke. Acara apa saja yang pernah kalian rencanakan? Acara perpisahan sekolah. Iya, acara perpisahan salah satunya ya. Siapa lagi? Dari sini ada acara apa? Acara ulang tahun. Acara ulang tahun. Kemudian di sebelah sana ada tidak acara apa yang pernah kalian kerjakan? Acara pernikahan. Oh iya, biasanya ya kita di kampung itu ada acara pernikahan. Langkah yang kita sederhanakan tadi menjadi bagian-bagian yang kecil itu melibatkan berpikir secara komputasional. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama. Yang pertama, bagaimana cara kalian mengurai atau membagi masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil saat menghadapi tugas yang kompleks? Misalkan masalahnya adalah mempersiapkan pelaksanaan ulang tahun, mempersiapkan kegiatan ulang tahun. Apa yang perlu kita persiapkan? Ya, apa yang perlu kita siapkan, nah? Dari sini dulu, apanya kira-kira yang perlu disiapkan? Siapkan tempat. Kalau yang di sini apa kira-kira dalam pelaksanaan ulang tahun yang bisa kita siapkan apa? Menyiapkan kue ulang tahun. Iya, menyiapkan kue ulang tahun. Oke, sebelah sini. Oke, kalau yang di sini apa yang kita siapkan? Mendekorasi. Iya, mendekorasi tempat kegiatan ulang tahun. Yang sebelah sini.
Apa yang kita siapkan pada pelaksanaan ulang tahun? Menyiapkan kadonya, Menyiapkan kado. Sudah tadi di sana ya? menyiapkan undangan, Ya, kita perlu siapkan undangan. Ya, betul sekali. Sebelah sini apa, Nah? menentukan tanggal pada hari ulang tahun. Iya, menentukan tanggal Pada hari ulang Iya, tahun. tanggal untuk hari ulang tahunnya. Oke. Oke. Perhatikan apa yang kalian sampaikan tadi itu merupakan dekomposisi dalam berpikir komputasional. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah proses memecah atau membagi masalah-masalah yang kompleks atau masalah yang besar, kompleks dan besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk dikelola atau dikerjakan. Oke, bisa ini? Bisa. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Pernahkah kalian menyadari bahwa banyak masalah memiliki pola dan ciri-ciri yang mirip? Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Pola makan, Iya, pola makan. Bagaimana dengan pola makan? Pola makan pagi gitu maksudnya. Makan pagi jam berapa? jam 7, Oke, jam 7. Makan selanjutnya namanya makan apa? makan siang, Jam berapa? jam 1, Jam 1. Kalau malam? jam 8. Iya, makan malam jam 8. Misalkan itu di hari Senin. Kemungkinan itu akan berulang terus di hari berikutnya. Dalam berpikir secara komputasional, pengenalan pola itu adalah kemampuan untuk mengamati atau mengidentifikasi kesamaan. Jadi ada kesamaan ya. Misalkan hari Senin makan paginya jam 7, Selasa juga berulang di jam 7, Rabu misalkan jam 7 lewat, tetap di jam 7 ya, jam 7 lewat. Begitu terus berulang setiap minggu, setiap hari. Pertanyaan selanjutnya ya. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali ada begitu banyak informasi. Bagaimana cara kalian menyaring informasi sehingga kita mendapatkan informasi yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah? Ibu kasih contoh gini. Misalkan, ketika kita bepergian menggunakan peta, atau sekarang yang lagi trennya itu menggunakan Google Maps. Oke. Sekarang banyak sekali informasi ketika misalkan kita berangkat bepergian ya, misalkan dari sini, dari Rano ke Kota Palu. Apa semua informasi yang kita dapatkan selama perjalanan dari Rano ke Kota Palu? Apa semua, Nak? Dari sini dulu. Apa kira-kira? Lokasi, Ya, lokasi, jalan dan arah, kemudian apa lagi? jam, Hmm. dan waktu. Iya, waktu. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Apa yang kita dapatkan? Lampu merah, Iya, lampu merah. Apa lagi? burung-burung, Burung-burung ya, kelihatan semua ya gitu. Apa lagi? Di jalan kita ketemu apa semua lagi? Dari jalan sini, dari Rano ke Kota Palu, kita ketemu apa? Jembatan. Kalau dari sini, menurut pengalaman kalian sehari-hari, rumah apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Mobil, motor, apa lagi? Ada lagi? Atau ada dari sebelah sini yang mau menambahkan? Ketika di perjalanan dari Rano ke Palu, ke Kota Palu, apa semua yang kita ketemukan? Singgah di Pertamina mengisi bensin, Singgah di Pertamina mengisi bensin, apa lagi? Singgah, belanja, iya berbelanja di warung makan, apa lagi? melihat pemandangan, Iya melihat pemandangan. Dari sini apa yang kita ketemukan di jalan semua? orang-orang yang berlalu lalang, Iya orang-orang berlalu lalang, apa lagi? Toko-tokonya begitu di jalan, apa semua? Oke. Jadi itu semua informasi yang kita temukan selama kita melakukan perjalanan dari Desa Rano ke Kota Palu. Informasi itu tidak semua kita butuhkan, Nak. Jadi
ada yang tidak kita butuhkan atau tidak relevan dengan apa yang kita butuhkan gitu. Kalau kita menggunakan maps, yang ditampilkan di situ ketika kita mengetik lokasi dari awal kita berangkat ke tempat tujuan, itu yang ada cuman rutenya, ya. Cuman rute dari Rano ke Kota Palu. Apa semua di situ? Berapa jaraknya? Tadi ya, jaraknya. Terus ada nanti jalan apa semua yang kita lalui. Ya. Lokasinya, tempatnya nanti di mana? Tempat pemberhentian kita. Jadi pada berpikir secara komputasional itu dinamakan dengan abstraksi. Pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, mengapa penting menyusun langkah-langkah terperinci saat ingin menyelesaikan suatu tugas, misalnya saat ingin memasak? Kenapa penting? Saat memasak harus disusun langkah-langkahnya. Kenapa? Karena yang dari sini coba, kenapa? Karena supaya tidak gosong. Iya, supaya makanannya tidak gosong. Siapa lagi? Iya, Pangeran. Supaya masakannya lebih enak. Iya, supaya masakannya lebih enak. Ada lagi? Siapa lagi? Oke. Siapa, Nah? Agar cepat selesai. Ya, agar cepat selesai. Oke, jadi perlunya kita menyusun langkah-langkah. Supaya kenapa? Supaya prosesnya tidak tertukar. Ya. Jadi, ketika masalahnya sudah dipecah, pola-polanya dikenali ya, untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan masalahnya kita. Kemudian setelah itu detail-detail yang tidak penting kita hilangkan, maka perlu kita untuk menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Sehingga masalah yang ada, yang rumit itu dapat kita selesaikan dengan mudah. Oke, selanjutnya kita ice breaking ya. Oke, siapa yang bisa memimpin ice breaking di sini? Jadi ice breaking-nya tentang tepuk 8 dimensi lulusan. Siapa bisa di depan sini? Silakan anak-anakku berdiri. Oke, 1, 2, 3. Dimensi profil lulusan ada 8. Mana ketakwaan terhadap Tuhan. Yang kedua keluargaan. Yang ketiga peran kritis. Yang keempat kreativitas. Yang kelima kolaborasi. Yang keenam kemandirian. Yang ketujuh kesehatan. Yang terakhir komunikasi. Itulah dia dimensi profil lulusan. Selanjutnya kalian akan menyelesaikan ada 2 masalah, yaitu aktivitas 1 dan aktivitas 2 yang akan kalian selesaikan menggunakan LKPD. Oke, sebelum itu Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok yang berjumlah 4 sampai 5 orang untuk menyelesaikan LKPD. Sekarang kita mulai membagi kelompok. Oke, ini dia ya grupnya. Ya, tim 1 silakan berpindah ke sini. Multazam, Pangeran Aksa, Cinta, Fatmawati, Afiani, dan Rezki. Silakan di sini, Nak. Ayo. Oke, kelompok 2, Fahril, Sahira, Abdul Saki, dan Dikiansa. Silakan. Kelompok 3 adalah Aurel, Rato, Desianti, Revan, Adi Firansa. Kelompok 4, Denny, Teguh Slamet, Ardiansa, Farel, dan Alifa. Tim kelima adalah Sultan, Rizwan, Raihan, Rizka, dan Dika Fauzan. Silakan berpindah. Oke. Ya baik, semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, jadi kalian akan mengerjakan LKPD. Jadi untuk yang ada HP-nya, LKPD-nya sudah Ibu kirim di grup. Nanti diklik link live worksheet. Ya. Jadi coba diklik linknya. Untuk yang tidak ada, Ibu kasih print out-nya. Oke, jadi Ibu bagikan print out LKPD. Kemudian ada juga bahan ajar ya. Jadi untuk
mengerjakan LKPD, kalian cari materinya di bahan ajar ini. Oke. Iya itu live worksheet boleh dulu. Itu kan ini di atas ini live worksheet.com. Ya boleh dibuka di situ. Nah bisa langsung dikerjakan di aplikasi ini. Kelompok siapa yang bisa? Ya mana? HTTP live worksheet. Silakan dibuka. Bisa langsung dikerja di situ ya. Sudah ada print out-nya, silakan ditulis nama kelompok di situ, Nak. Ya, ya, ditulis nama kelompoknya siapa, anggotanya silakan ditulis. Kemudian silakan diselesaikan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Oke. Sini belum. Iya. Kelompok 5. Namanya siapa? Kelompok 5. Ya, jadi nanti ada satu orang yang jadi ketua kelompok di sini siapa? Ibu tulisin dulu. Iya. Yang sekretaris yang menulis di sini siapa nanti? Ini? Oke. Rizka yang dipercayakan. Ketua kelompoknya siapa? Apa namanya? Ya. Dika Fauzan. Oke. Nanti karena ada nanti persentase ya. Oke. Untuk kelompok ini. Untuk kelompok ini ya. Iya boleh diketik di situ nama kelompoknya. Kelompok 1 nama siapa? Multazam. Yang kedua siapa? Boleh diketik. Oke, silakan di sini. Siapa yang jadi sekretaris yang menulis print out-nya ini? Oke, yang ketua kelompoknya siapa di sini? Multazam. Ya, Multazam. Ya, silakan diselesaikan dulu, Nak, yang tugasnya. Aktivitas 1. Ya, dibaca soalnya, Nak, ya. Ya, diisi di situ jawabannya. Coba yang kelompok ini. Ada di live worksheet ini. Ini live worksheet. Ya, ada di sini. Yang ini live worksheet ya, nanti dikirim. Oke, untuk kelompok ini silakan ditulis dulu nama kelompok. Siapa yang jadi sekretaris yang menulis? Yang menulis ini siapa? Yang tugasnya menulis siapa? Ini ketua. Ketuanya siapa? Oke. Kelompok ini. Siapa yang jadi ketua di kelompok ini? Ketua ya Rato. Yang sekretaris yang menulis siapa? Ya, nanti ditulis ya karena ada pekerjaan itu. Ibu, oke. Nanti tulis saja di bawah. Itu saja kita ya. Oke, silakan dikerja aktivitas 1 dulu. Ya, simpan saja HP-nya dulu ya. Simpan. Ya, silakan dikerja aktivitas 1. Oke. Ini kelompok berapa, Nah? 4. Ya, silakan dikerjaannya. Coba. Siapa yang jadi sekretarisnya? Yang tugasnya menulis dulu di sini siapa? Saya. Ya. Alifa, yang jadi ketua nanti? Oke, Denny. Nah, silakan diselesaikan aktivitas 1. Ya. Coba kita lihat. Oke, ini kelompok 2 ya. Kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Ada berapa masalah tadi yang kalian pilih di awal? 2. Di awal sekali. 2 ya, 2. Kemudian masalah utamanya ini apa yang kalian pilih, Nak? Membersihkan rumah. Iya, membersihkan rumah. Kemudian disusun langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah berpikir. Oke, komposisinya sudah ya. Oke. Pengenalan polanya. Ya, abstraksi. Algoritma. Ya, oke. Untuk kelompok ini. Tadi masalah yang dipilih apa, Nak? Di awal ada berapa masalah yang kalian pilih? 2. Oke, ada? 2. Apa semua masalahnya? Masalah kopi dan nasi. Membuat kopi, memasak nasi di rice cooker. Oke, membuat kopi, memasak nasi di rice cooker. Masalah utama yang ingin kalian angkat apa itu? Membuat kopi. Oke, membuat kopi. Sekarang kita buat langkah-langkah berpikir komputasionalnya. Dekomposisinya apa, Nak? Oke, dekomposisi sudah. Langkah pertama membuat kopi, memasak air ya. Pengenalan polanya, airnya dimasak 8 menit, gulanya harus 1 sendok, kopi 1,5 sendok supaya kopinya mantap ini, gitu. Berapa lama kira-kira airnya dimasak? Begitu juga pola itu. Kan kalau airnya tidak terlalu masak, tidak terlalu mendidih, kayaknya kopinya tidak terlalu enak, gitu ya. Itu pola ya. Oke. Yang abstraksi yang kita informasi yang kita abaikan ketika kita membuat kopi itu apa? Coba. Merek kompornya. Oh iya, diabaikan saja. Merek kopinya gitu ya. Warna sendok, warna gelas. Iya betul. Algoritmanya apa? Yang penting langkah-langkahnya terurut. Memasak air. Ya, memasak air dulu. Menyiapkan gelas, kemudian menyiapkan gula dan kopi. Menuangkan air mendidih ke Iya. dalam gelas. Menuangkan air mendidih ke dalam gelas, kemudian diaduk.
kemudian disaring. Disaring ya. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan persentase. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di sini, di depan ini. Jadi kelompok lain silakan menanggapi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu aktivitas 1. Masalah apa yang paling dekat dari kalian hadapi dari daftar yang ada? Yang kami pilih, membersihkan rumah, mengenali kebiasaan belajar yang efektif, membuat akun di media sosial. Aktivitas 2. Masalah yang kami pilih, membuat akun di media sosial. Langkah kedua, penyusunan langkah berpikir komputasional. Dekomposisi, menyiapkan HP, menyiapkan paket data, mendownload aplikasi WA, setelah mendownload, diinstal lalu masuk ke aplikasi dan membuat akun. Pengenalan pola, nomor, kata sandi, email, mendownload aplikasi WA, setelah mendownload, diinstal lalu masuk ke aplikasinya. Abstraksi, merek HP, warna HP, kartu, jaringan data atau WiFi. Algoritma, langkah pertama, siapkan HP. Langkah kedua, mendownload aplikasi WA, setelah di-download, diinstal, setelah diinstal masuk ke aplikasi. Setelah masuk, buat nomor telepon, email, setelah itu membuat profil dan menamai nama profil. Langkah ketiga, WhatsApp siap digunakan. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami. Aktivitas 1. Masalah apa yang paling dekat sering kalian hadapi dari daftar yang ada? 1. Membuat kopi. 2. Memasak nasi dengan rice cooker. Aktivitas 2. Langkah identifikasi masalah. Masalah yang dipilih. Membuat kopi. Dimensi berpikir komputasional yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah dekomposisi. Langkah pertama, membuat kopi. Memasak air, menyiapkan gelas, menyiapkan gula dan kopi. Menuangkan air ke dalam gelas. Pengenalan pola. Air, memasak air 8 menit. Gula 1 sendok, kopi 1,5 sendok. Abstraksi. Merek kompor, merek kopi, warna sendok, warna gelas. Algoritma, memasak air, menyiapkan gelas, menyiapkan gula dan kopi, menuangkan air mendidih ke dalam gelas, dan disajikan. Langkah-langkah penyelesaian masalah. Memasak air, menyiapkan gelas, menyiapkan gula dan kopi, menuangkan air mendidih ke dalam gelas, dan disajikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Yang pertama, dari materi yang kita pelajari, apa itu berpikir secara komputasional? Siapa yang bisa menyebutkan apa itu berpikir secara komputasional? Siapa? Angkat tangan. Oke. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah, suatu masalah dan pendekatan yang logis atau sistematis. Ya, dengan pendekatan logis dan sistematis. Oke, pertama dulu. Oke, dalam berpikir secara komputasional ada 4 dimensi berpikir komputasional. Apa semua itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Coba diangkat tangan. Oke. Yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Ya, jadi itu ya, ada 4 dimensi berpikir secara komputasional. Sudah disebutkan teman kalian. Siapa yang bisa kira-kira menjelaskan? Yang pertama, apa itu dekomposisi? Dekomposisi tadi ya, apa? Menyelesaikan masalah yang besar menjadi langkah-langkah yang kecil. Iya, betul. Dekomposisi itu menyelesaikan masalah besar menjadi langkah-langkah ya kecil. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, apa itu pengenalan pola? Siapa yang bisa? Oke. Mengamati kesamaan dalam satu masalah.
Oke, jadi pengenalan pola mengamati kesamaan dalam suatu masalah. Kalau abstraksi, apa itu abstraksi? Menghilangkan informasi yang tidak penting. Iya, di abstraksi itu kita menghilangkan informasi yang tidak penting atau tidak relevan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah. Ya, selanjutnya apa itu algoritma yang terakhir nih? Oke, algoritma itu apa? Menyusun langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan masalah. Iya, algoritma adalah menyusun langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan masalah. Bayangkan kalau langkah-langkahnya tidak terurut, bisa jadi masalahnya tidak selesai atau bisa jadi ada kesalahan dalam kita menyelesaikan masalah itu. Ya, oke. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini. Oke. Pertama, apa yang telah kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke. Berpikir komputasional. Oke, ya. Berpikir komputasional adalah ada 4, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, betul sekali, Pangeran. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara kalian menerapkan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Siapa yang bisa? Oke. Membagi masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil agar dapat terselesaikan. Ya, membagi masalah-masalah yang besar yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah kita selesaikan. Oke, bagus sekali ya. Oke, selanjutnya. Ya, kegiatan terakhir pada pembelajaran hari ini yaitu kita akan melaksanakan post test. Ibu bagikan ya, karena kebetulan listriknya mati, Ibu bagikan print out-nya. Waktu untuk mengerjakan post test sudah selesai. Silakan kertasnya disimpan saja di atas meja. Jawabannya nanti Ibu ambil ya. Oke, sudah semua ya? Oke. Ini ya. Ya, dalam posisi yang rapi ya. Oke. Baiklah. Setelah kita melaksanakan post test, ya, maka berakhir juga pelajaran kita hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Oke. Sebelum kita pulang, seperti biasa kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Ya, siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Saya. Ya. Oke. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Oke, silakan duduk.
Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Ibu harapannya setelah pulang tidak boleh lagi singgah-singgah di lain-lain tempat ya, harus pulang ke rumahnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.